Oke, hari ini kita akan kuliah praktikum basis data lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat linknya. Nih, lihat linknya saya taruh juga di message. Silahkan diklik dan diisi. Silahkan diklik dan diisi semuanya. Saya ingin tahu nih, teman-teman, database apa yang sudah dikuasai. Seperti itu. Nah, silahkan diisi di sini padlet.com. Silahkan diklik. Saya mau teman-teman ngambil screen capture juga saat ini. Saya pengen tahu teman-teman lagi apa nih sekarang nih. Saya bukan lagi apa sih, seperti apa wajah teman-teman, mungkin saya lupa. Bisa diisi di padlet.com. Halo? Halo? Halo everybody? Halo teman-teman? Sedang diisi, Bu, sebentar. Silahkan diisi, diklik di linknya di padlet.com. Yang sudah saya share di message, bisa langsung diklik saja. Entire screen aja. Happy Enif, kamu. Siapa ini yang nulis? Ayo, mana fotonya? Fotonya dikirimkan kemana, Bu? Ya, di Padlet. Itu ada buat ambil capture foto, atau bisa juga pakai foto ngambil dari ini. Itu ditambah ya, Bu? Iya. Tambah ya. Klik plus di pojokan ini. Tanda plus di pojok kanan bawah. Nggak usah malu-malu semuanya. Semuanya bisanya, saya pengen tahu nih teman-teman yang kemarin belajar atau yang sudah dikuasai atau mungkin otodidak, bisa main basis data apa aja seperti itu. Halo? Halo semuanya. Iya. Apakah kalian mengikuti saya? Jadi di kuliah basis data ini, saya mau teman-teman juga ikut aktif. Jadi nggak cuma saya ngomong sendiri kayak Beo gitu, tapi semuanya tetap ikut ngomong seperti itu. Semuanya harus ikut aktif. Nanti saya minta ini, itu. Jadi saya harap teman-teman juga reading pakai HP nggak masalah. Saya yakin masih bisa disambi pakai handphone. Cuman saya harap semuanya ikut seperti itu. Nah, ini nggak ada yang kirim foto gimana ini? Belum pada mandi ya? Belum, Bu. Lagi daftar, Bu. Nggak usah daftar, ini langsung ditambahin plus, bisa kan? Semuanya MySQL. Padahal saya pengen tahu ini siapa, nama apa. Tolong ditambahkan foto boleh? Pakai foto yang ada di HP juga nggak apa-apa. Saya pengen kenal nih, Muhammad Fatur Rahman yang mana, Bani yang mana, saya lupa semuanya. JJ nggak berarti kita nggak saling kenal ya, aduh. Nanti kamu kenal saya nggak kenal kamu.
Felicia, MySQL, Virial belum isi, Wahyu belum. Ini yang nulis MySQL doang nih siapa nih? Aduh. Siapa namanya yang MySQL? Aduh, namamu MySQL kah? Margareta Anjani mana? Apa belum belajar basis data? Ya, sip. Aryansyah Arifin, sip. Biar saya kenal yang mana gitu. Felicia, April MySQL, Samsu MySQL. Oke, Putri Sarah Francisca. Selamat datang, Putri. Diskon Syahru. Oke. Ini buat inian saya juga nih, biar saya nggak lupa wajah kalian. Entah kapan kita bisa ketemu lagi ya. Nih, udah ini aja. Yang masih on the way? Bu, fotonya harus formal, Bu. Enggak, kamu sambil melet juga nggak apa-apa. Sekarang langsung take aja. Sekarang ambil langsung foto. Sekarang foto juga nggak masalah. Ya, sip. Margareta Anjani, oke. Muhammad Fatur Rahman, oke. April Putri, Surya Zahra Nada, oke. Yuk masih ditunggu ya Padletnya ya. Sama Azima, sip. Yang ada di handphone juga nggak apa-apa kalau ada gitu. Langsung take aja foto sekarang juga nggak masalah. Terus sambil nunggu Padlet. Kemarin belajar MySQL semua ya. Kemarin pakai DBMS-nya, sorry. Buat editor atau manajemennya pakai apa? Pakai SAM atau pakai yang lain? Bu. Pakai SAM. Mutiara, oke. Oke, sip. Nah, ini tadi mahasiswanya sudah 42 itu saya 2. Ada yang 2 ya? Oke. Sip. Nah, sekarang nih, saya mau dibantu sama ketua kelas. Coba kasih saya calon ketua kelas, teman-teman. Sini listnya ada banyak. Bisa dilihat di list people-nya ya, yang ikut kelas ini. Saya rasa ini kayaknya udah hampir semuanya masuk. Saya pengen teman-teman silahkan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 8599810. Nah, silakan masuk ke menti.com. Nah, ini aja saya tulis sendiri. Menti.com. Masukkan kode
Ush. Delapan lima, 99, 810. 85, 99, 810. 85, 99, 810. Nih. Silakan masuk ke menti.com. Kemudian masukkan kode 8599810. Siapakah calon ketua kelas yang akan membantu saya menghandle kelas online ini? Sudah masuk? Bisa dituliskan? Apakah bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu, sudah, Bu. Nih, ayo silahkan tulis lagi, baru satu nih yang masuk. Ketik menti.com, terus kodenya 8599810. Nih, Haris Mujianto, April, Adit. Pakai namanya sendiri juga boleh ya, nggak ketahuan kok. Nggak ketahuan tuh siapa yang nulis, tenang aja. Pokoknya masukin aja. April Muhammad Fikar. Afian, Adit, Haris Mujianto yang paling tebal nih, yang paling banyak nge-vote. Kalau nggak salah kalian bisa isi 2. Kayaknya settingan saya 2, jadi silahkan pilih calon ketua kelas 12. Yuk, ada 39 mahasiswa di sini. Baru 12, 13, oke. Debarik, M. Taufik, April Fikar, April. Ini kalau nulis Aprilnya sama ini kayaknya April sama Haris ini bersaing nih kayaknya. Albani, Alfian, Wahyu, Jemi, Safiola, M. Taufik, Ardiansyah, Diono. Tulis namanya sendiri boleh, tenang aja ya. .30, ayo sedikit lagi. Gesang, ada Gesang juga. Wah, karena namanya. Duh, Nah, nama saya gede banget, tuh. nah ini, calon ketua kelasnya yang gede-gede nih. Ini April nih, wah mantap. 34. Sekarang tinggal 5 lagi. Wah, sayangnya nggak ketahuan ini berapa-berapanya ya. Oke, lagi 37. Ini kalau nggak salah satu orang bisa isi 2. Silahkan kalau ada yang bisa diedit enggak. Bisa mau diubah-ubah kalau berubah pikiran dan sebagainya. Haris, April, Gesang, April, Jani. Oke, 37. Saya stop ya. Masih ada yang mau ngisi lagi? Nah, ini karena banyak banget ini. Yang nulisnya beda-beda ya. Saya kayaknya mau nge-vote April sama Haris supaya calonnya 2 aja. Gimana? Setuju nggak? Boleh, Bu, Setuju, boleh. Setuju, Bu. Setuju, Bu, setuju. Setuju, Bu, Oke, boleh, Bu. bentar. Berarti ini diulang lagi apa ya? Di-clear lagi bisa. Ini masih masuk terus ini? Bentar, saya download dulu hasilnya. Biar ketahuan dulu. Terus Porto Escal, Six Symbol. Nih,
harus di-upgrade. Ini akun gratis nih. Ya, saya reset aja. Reset hasilnya saja. Sekarang di satu, cuma boleh ngisi satu ya. Nah, silahkan diisi lagi, bisa kan? Reset lagi nggak? Saya ngisi lagi? Bisa. Silahkan diisi. Namanya April Haris. Jadi kita seragamkan supaya ketahuan jelas nanti. Jangan fix April. Yang fix April ganti-ganti. April Haris gitu. Aduh, nanti nggak bisa dihitung. Bisa diedit nggak ini? Yang nulis fix April. April Haris. Itu gede banget. Gak bisa dihapus, Bu, kalau udah ditulis. Oh. Coba. Harusnya saya pilih ABC ya tadi. Aduh. Udah. Saya ganti sedikit deh. Pilihannya jadi nggak kayak gini harusnya. Ini saya edit aja nih. Pilih ketua kelas. April. Haris. Ini hapus. Ayam berapa sih satu? Ini kok bisa tinggi rendah? Bisa ya? Terus. Silakan diisi terus. April apa Haris? 25, 27, Udah pasti April itu, Bu. 9, 30. 25. Iya, udah 25, 26. Si Jami nih 1, kerjaan. 33. Oke. Yeay, April. Yeay, April. Selamat ya, April ya. Bantuin saya repot ya, April ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. April Congrats, koneksinya April. lancar kan? April koneksinya lancar kan ya? Lancar banget, Bu. Lanjut Bu, di Iya. Bojong kenceng Bu. Rumahnya di Bojong. Iya. Oke. Ini kenapa ada yang milih nih enggak nih? Kosong. Oke. Terima kasih teman-teman. April sudah resmi diangkat sebagai ketua kelas praktikum basis data lanjut kelas B. Sekalian ini ya teori ya April. Mana April? Udah. Saya, Bu. Sekalian teori ya di kelas saya. Ya udah, nggak apa-apa. Coba. Kok kamu sedih banget sih? Kayaknya terpaksa banget. Gigil, Bu. Dingin, Bu. Nih mantap nih. Padletnya udah penuh. Mantap. Nih. Oke. Kalian suka malu-malu. Nah, karena udah fix April, sekarang kita lanjut saja materinya. Nah, oke, hari ini saya cuma mau ngasih tahu hore-hore aja lah hari ini, hari pertama ya. Kebutuhan awalnya nanti di praktikum. Yang pakai SAM juga boleh. Saya kemarin mau pakai SAM, tapi saya tuh agak khawatir. Awalnya tuh agak khawatir, takut kalian ini ya, apa namanya istilahnya ya? Karena dia kan web server ya, bawaan gitu, paket gitu kan istilahnya. Takut kalian gagal fokus, tapi kalau kalian mau pakai SAM, saya nanti pindah SAM juga nggak masalah. Untuk sementara saya akan pakai MariaDB. Apa sih MariaDB? MariaDB itu dulunya ada MySQL juga. Kalau kalian install SAM yang baru, di sana itu pasti paketnya pakai MariaDB, bukan MySQL lagi. Ada yang tahu kenapa? Coba. Ada yang tahu coba?
Contohnya pakai SAM kan? Soalnya MariaDB gratis, Bu. Lah terus MySQL gratis nggak? Enggak. Nggak. Dulu itu gratis loh. Kenapa itu? Mungkin gak cuan, Bu. Kenapa? Mungkin gak cuan. Nggak cuan. Tadi siapa yang ngomong ya? Saya, Bu, Wahyu. Wahyu. Nih Wahyu. Teman-teman semua. Jadi ceritanya kemarin tuh sebenarnya kan saya udah lama banget nih nggak ngajar basis data. Saya nggak megang basis data sama sekali. Jadi selama saya ngajar di UPN itu saya belum pernah dikasih basis data. Baru sekarang ini saya pegang basis data. Jadi mohon maaf kalau suka kayaknya nggak profesional banget gitu Bu Nurul. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Kemudian ya kalau apakah saya sering main basis data? Pasti. Bikin aplikasi? Iya. Web? Iya. Dan sebagainya. Itu udah pasti. Dari sejak kuliah, S1, S2, buat proyek dan sebagainya, saya juga mainan. Tapi maksudnya saya nggak secara resmi ngajar seperti itu. Nggak pernah dikasih sebelumnya. Jadi ini adalah perdana saya ngajar basis data secara resmi, yang bukan main-main atau sekedar meroyek-meroyekan gitu istilahnya. Nah, kita akan pakai MariaDB. MariaDB itu sebenarnya siapa sih? Kalau kalian baca historinya, sebenarnya itu lucu, keren, gimana ya? Ya kayak yang di TV-TV gitu. Jadi dulu MariaDB itu adalah MySQL. Kemarin kan saya nyari SAM. Paketnya MariaDB saya agak shock, karena beberapa tahun yang lalu dia paketnya masih sama MySQL. Setelah saya baca historinya, sana kemari seperti itu, ternyata si MySQL ini udah diakuisisi ke Oracle, seperti itu. Jadi, Oracle kan punya basis data sendiri ya, Oracle. Nah, kemudian dia mengakuisisi MySQL. Kemudian, salah satu pendirinya nggak terima. Dia nggak terima karena merasa tujuan MySQL sama Oracle di awal itu udah beda. Nah, jadi dia istilahnya kayak nggak terima, akhirnya dia bangun MariaDB. Jadi yang bangun MariaDB adalah sama kayak yang bangun MySQL. Karena nggak terima MySQL diakuisisi oleh Oracle. Jadi dia sama persis. Perintahnya juga sama dan sebagainya itu sama persis. Nah, setelah berkembang, karena kan kalau MySQL waktu masih gratis, dia kan modelnya community gitu ya, dibangun oleh banyak orang dan sebagainya, terus bebas, free, kayak Linux gitu istilahnya. Nah, kalau Oracle kan punya tim sendiri, berbayar dan sebagainya, seperti itu. Nah, ada isu-isu tuh gini, jadi si Oracle ini kan dia punya database Oracle, database-nya Oracle, si Oracle punya database Oracle. Nah, dia itu kayak saingan paling beratnya waktu itu adalah si MySQL ini. Nah, kemudian dia mengakuisisi, ini salah satu ininya orang ya, maksudnya prediksinya orang. Dia mengakuisisi, tapi pada ujung-ujungnya dia akan mengunggulkan si Oracle, seperti itu, kayak membunuh lawan, menghancurkan lawan dengan cara tarik dulu, habis itu hianati, iya, kayak gitu. Lucu kan? Udah kayak film-film lah pokoknya. Nah, kemudian karena salah satu pendirinya nggak terima, ya sudah, dia bikin database Maria ini sama persis kayak MySQL, sama persis karena yang bangunnya itu juga sama, tapi masih diteruskan dengan apa? Pengembangannya yang community itu, yang masih bebas dan sebagainya, gitu. Nah, sedangkan si MySQL sendiri karena sudah pindah ke Oracle, meskipun masih ada community-nya, tapi untuk MySQL Enterprise-nya sekarang kalau nggak salah berbayar. Kemarin saya nyari-nyari itu berbayar. Gitu. Makanya sekarang XAMPP atau SAM-nya itu sekarang udah sama MariaDB. Nah, tapi yang namanya berbayar sama gratis itu ada plus minusnya ya. Jadi kalau biasanya yang modelnya berbayar, yaitu yang jelas satu punya tim sendiri. Yang kedua, dia ada yang tanggung jawab, istilahnya kalau ada apa-apa sama database-nya, kita bisa menghubungi atau nelpon atau apa gitu, ada yang jawabin gitu. Jadi secara langsung ke support kontaknya gitu. Nah, ada CS-nya seperti itu. Tapi kalau yang modelnya community, kita bisa lempar di forum. Nanti siapa aja bisa jawab seperti itu. Itu bedanya yang kalau berbayar sama yang
gratis. Tuh. Nah, tapi saya sih masih suka-suka aja nih pakai MySQL. MySQL yang sekarang jadi MariaDB. Sekarang jadi MariaDB. Nah, saya akan menggunakan si MariaDB ini, atau yang dulunya MySQL. Perintahnya sama, tenang aja. Kemudian, saya niatnya mau pakai Navigate. Saya dapat Navigate dari lab di kampus yang versi portable yang bukan install karena dia berbayar. Sebenarnya kayaknya dia berbayar nih. Terus saya dapat versi portable dari orang lab. Atau boleh juga pakai Heidi SQL bawaannya MariaDB, atau kamu pakai SAM juga, saya nggak ngarahin, boleh juga, semuanya boleh. Tapi kalau kamu berminat pakai MySQL, SQL Server, Microsoft juga bayar, atau Postgres, Oracle, atau SQLite juga gratis sebenarnya, boleh juga seperti itu. Jadi silahkan mau pakai database yang mana. Nah, clear ya? Nah, Clear, Bu. nih sebentar. Saya pengen kita membuat grup. Kita buat grup dulu. Kita buat grup untuk tugas-tugas kelompok supaya kalian punya grup. Ya, tahun lalu saya diprotes sama kakak tingkat kalian karena saya membiarkan terserah pilih teman sendiri, kelompok sendiri gitu. Ternyata itu efeknya nggak bagus. Katanya ada yang, kan saya bilang boleh sendirian, boleh juga berkelompok maksimal sekian orang gitu. Nah, karena saya itu sebenarnya saya paham betul kalau anak komputer itu kadang itu suka ada yang nggak suka ngumpul-ngumpul gitu. Ada yang sibuk sama diri sendiri gitu. Buat saya itu oke. Kemudian pada akhirnya saya diprotes nih, gara-gara ada yang nggak kebagian. Memang ya saya nggak tahu dia memang pengen sendiri atau bagaimana, tapi pokoknya ada yang komen gitu, suruh dosennya aja yang bikin kelompok gitu. Nah, makanya saya bikinin kelompok aja ya. Tapi saya diprotes lagi kayak dulu. Ini apa sih? Stop English Art. Ini kenapa nggak mau digeser ini terusan? At least. Oh, mana tadi? Aku hilang. Nah, ini ada 39, berarti kalau satu kelompok itu 5 orang. 5 orang cukup ya? Banyak kan? Apa 3 aja? 3 aja ya? 5 dong, 5 Bu, 5 cukup. 5 Bu cukup. 40 dibagi 5 ada 8. Ya, sini. Boleh. Atau 9 aja. Atau 10 aja. Biar 4-4. Iya, 10 deh. 8 aja, Bu. 8 aja. 8. 9? Ya udah 8 deh, Bu. Ya, maksimal 5 orang ya. Nih. Oke, coba saya start. Gendernya nggak diketahui lah. Ini aja. Start. Nah. Kayak mau di screenshot silakan, boleh di screenshot. Boleh di screenshot. Terus saya screenshot ini. Coba. Itu aja Bu, save image. Oh iya, download result juga boleh nih. Oke. Save image-nya juga. Nah, dah. Aman ya. Ini ada yang mau protes?
Gak mau saya dapat kelompoknya ini gitu. Gimana? Ini Gimana April? April bagaimana April? Aman ya teman-teman ya. Itu ada yang 4, Bu. ya kan 39, 5 pasti ada yang 4, 1. Oh, baik, Bu. Terus gimana? Apa saya ikut kelompoknya yang Demi 4? Mana yang 4? 1, 2, 3, 4. Yang 4. Ajeng Riva, Aditya Boleh, Bu. Harisma, Fatur Rahman, Bu. Rogan Aulia. Saya ikut kelompok 4 apa ya? Biar Boleh, Bu. semua. Boleh banget, Bu. Tapi nanti saya nyuruh-nyuruh doang. Ya. Oke ya, sip. Saya harap ini entah adil entah nggak adil yang namanya random ya. Pokoknya kalian lihat prosesnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita bikin grupnya, apalagi sebenarnya saya minta kalian isi survei tapi nanti aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kalian udah kenal ya berarti MariaDB ya? Oke, MariaDB. Nah, kalian bisa download MariaDB di sini, MariaDB download. Nah, ini MariaDB server, silahkan dipilih. Kalau yang nggak pakai paket SAM ya. Nah, kalau di saya karena Windows-nya masih 7, masih jadul, saya bisanya pakai yang 55. Kalau yang 10 nggak mau. Kalau yang Windows-nya sudah 10, bisa download MariaDB server 10.55 nih. Boleh. Sama aja. Nih, operating sistemnya apa, silahkan pilih, Linux atau Windows. Ini buat ini nggak ada ya? Buat Mac nggak ada ya? Oke. 86. Nih. Silahkan di-download. Setelah di-download, nanti dia akan punya paket. Paketnya ada HDSGL. Silahkan dipakai atau tidak dipakai juga boleh. Kemudian untuk editornya saya pakai Navigate. Last time it was done. Oke. Salah, astagfirullah. Kenapa malah buka ini? Nggak boleh. Saya pakai Navigate. Nanti kalau ada yang minat pakai Navigate portable-nya, nanti bisa saya share. Saya share, bisa kalian download. Ini portable ya. Jadi seperti install tapi ya sebenarnya cuma mengekstrak. Jadi portable, nggak nulis di sistem. Jadi kalau kamu pengen bikin shortcut harus send to desktop sendiri. Nah, cara makainya ini gampang banget. Dia bisa pakai semua DB nih. Ada pilihannya. Kelihatan ya? MySQL, Postgre, Oracle, SQLite, SQL Server, MariaDB, semuanya bisa. Pilihannya ada banyak. Kelihatan ya? Nah, kalau saya pakai Maria, misalnya saya ada Postgre juga di sini. Misalnya MariaDB. Nah, misalnya ini saya bikin koneksi namanya Praktikum 1. Gitu. Nah, kemudian host name IP address kemarin apa, portnya berapa, username-nya apa, password-nya apa, seperti itu. Kemarin karena port saya 3306 udah dipakai karena kebanyakan install database, saya pindah ke 3309, tapi defaultnya 3306 ya. Masukkan password kalian pas install. Ini bisa dites connection dulu. Nih, connection successful berarti ini bisa, ini nyangkut. Nah, kemudian nih, oke. Nah, ini sudah ada koneksi Praktikum 1. Nah, di sini kita bisa open connection. Nah, kalau warnanya sudah berubah kayak gini, berarti dia sudah terbuka koneksinya. Kayak gitu. Ini ada database di dalam MySQL-nya, MySQL. Marianya, ini kan ada MySQL nih. Ini memang beneran sama persis kayak MySQL. Nah, udah. Nah, kita bisa nambahkan basis data dan sebagainya. Kalau kalian masih ingat zaman dulu
kamu belajar basis data, kemarin belajar basis data sampai mana ya kalian ya? Misalnya kita mau bikin database, edit connection, open database, new database, dan sebagainya, di sini juga bisa. Atau kalau kita mau, apa namanya, pakai konsol, di sini juga pakai konsol boleh. Pakai MariaDB ini konsolnya. Kita bisa nyari database. Coba kemarin saya download database nation.sql nih, bisa ini ada nation ya. Ini udah masuk nih sebenarnya ini. Nah, ini kalau kita punya database yang bisa diimport, bisa langsung dari sini. Nih, MySQL DOM, oke, sip. Kalian udah bisa lah yang kayak gini-gini ya. Ini cuma pengantar masih ke teman pertama. Nih, DOM completed ya. Tinggal di enter, jebret. Oke, selesai. Nah, oke. Ini perintahnya sama Edge. Perintahnya sama atau langsung aja dari sini juga boleh. Sorry. Ini belum dipakai use nation. Pakai database nation. Database string. Nah, di sini nationnya masih kayak gini nih karena belum di-refresh saja. Coba kita refresh. Ini nanti hijau nih. View table. View table. Pakai S nggak sih? Saya lupa. Kayaknya show tables deh, Bu. Oh iya bener, show table. Bilang dong, Nak. Aduh, saya lupa nih. Nah, iya bener. Ini ada table. Continent, countries, country language, dan sebagainya. Ini kalau mau pakai konsol di sini. Kalau kamu pengen berquery juga bisa klik di query di sini. Atau dibuka aja langsung. Ini tabel nation-nya. Nanti saya kasih ya ininya. Ada continent, countries, country language, dan sebagainya. Nah, ini kontinen. Oke. Atau bisa countries. Oke. Ini. Nah, ini nanti saya kasih. Ini download kok gratis. Ini contoh table. Pada dasarnya seperti ini. Kalau mau berquery dan sebagainya, silahkan. Bisa tambahkan query. New query. Silakan. Select bintang from. Misalnya from apa? From continent, where, dan sebagainya. Silahkan. Nah, ini untuk ketik aja. Saya suka pakai Navigate ini ya karena dia user friendly lumayan, terus dia bisa baca macam-macam database. Jadi kayak istilahnya koneksinya di sini banyak. Paling kalau kita mainan banyak ya macam-macam kerjaan gitu. Misalnya lumayan. Tapi kalau kamu nggak pakai ini juga nggak masalah ya. Saya cuma editor ini, buat ngelihat aja. Jadi itu. Jelas ya teman-teman? Saya udah bikinkan blognya kok, tenang aja. Kemarin saya bilang mau saya share di ini, katanya nggak berkenan. Jadi nanti kemungkinan akan saya share di grup WhatsApp. Ada yang belum masuk grup WhatsApp? Udah semua Bu sepertinya. Kayaknya belum sih kayaknya. Kan di B itu ada 39, di A juga ada 39. Di grup itu ada 67. 67 saya satu, berarti 66. Berarti belum. Harusnya ada 78. Masih ada yang belum. Seperti itu. Nanti kalau ini bisa lah. Nanti saya share karena Bu ini nggak berkenan di-share di
Itu nanti saya share via grup aja ya. Gimana teman-teman? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini apa ini? Ini dari Bu ini ya, bebas. Oke. Nanti saya ngasih tugas juga. Tenang saja. Nanti saya suruh bikin database ya ringan-ringan lah untuk pertemuan pertama ya, karena itu harus ada maksudnya. Harus ada, jadinya saya akan kasih tetap. Saya harap teman-teman nanti mengerjakan tugas selalu. Jadi sebenarnya saya tuh pengen tahu nih, kalau setiap minggu kita meet, apakah terlalu berat seperti itu? Kemungkinan akan ada yang merasa berat, karena belum dikasih juga yang dari kampus. Udah dikasih belum? Belum, Bu. Yang jatah? Belum. Belum? Jangan Belum, saya belum ada dulu. Nih, nanti teman-teman bisa isi ini, silahkan bisa diklik Google Form-nya, santai kok. Nggak harus diisi sekarang, bisa di-save dulu linknya, atau seperti apa juga boleh. Ambil kita jalan. Nah, saya pengen tahu sebenarnya teman-teman itu kesulitan atau tidak masalah koneksi ini. Entah dari segi kecepatan maupun segi ya kuota, karena belum datang kan ya. Nah, nanti mungkin sementara apakah harus selalu seperti ini, sih harus ketemu setiap saat atau tidak seperti itu. Terus sebenarnya saya juga agak kalau dilema juga, kalau kalian terlalu berat, saya juga jadi nggak enak. Jadi apakah saya akan mewajibkan kalian hadir terus seperti ini atau tidak dan sebagainya, itu akan ditentukan dari situ. Tuh. Saya harap sih sebenarnya akan lebih senang jika kalian teman-teman hadir gitu. Tapi ketika saya mewajibkan kalian harus ikut online, itu saya merasa buruk karena belum tentu kalian semuanya dalam kondisi bisa gitu, seperti itu. Jadi kemungkinan ya nanti mungkin absensi akan saya lihat via tugas seperti itu, atau ya kalau pakai Google Form dan kalian harus hadir setiap saat, itu saya agak nggak tega juga sebenarnya. Atau kita sepakati saja bagaimana. Nah, mari kita bikin kontrak kuliah. Nah, masalah apa dulu? Kehadiran. Apalagi yang terakhir penilaian. Nah, sepakatin teman-teman untuk masalah kehadiran ini, apakah teman-teman setuju hanya berdasarkan via Zoom ataukah berdasarkan tugas? Bagaimana? Atau dua-duanya harus lengkap? Halo? Nanti yang nggak saya anggap ngikut aja. Nanti kalau saya langsung katakan harus online terus, harus screenshot kehadiran dan sebagainya, upload, nanti saya bikinin Google Form, nanti kamu ada yang keberatan. Wah, Nurul ini otoriter banget jadi dosen, aduh. Nah, nanti saya lagi yang salah ya. Gimana teman-teman? Dari tugas? Kalau dari tugas berarti tiap pekan ada tugas ya, Bu? Tiap pekan memang harus ada tugas, Mas. Itu yang perlu saya notekan. Iya. Jadi gini, sebentar. Saya cerita sedikit dulu. Jadi kemarin itu waktu kalian libur, jelas kami nggak libur ya dosen. Nah, itu tuh waktunya ikut pelatihan macam-macam, karena kan kita nggak tahu ya pandemi berakhir kapan, seperti itu. Nah, karena pandemi nggak tahu berakhir kapan, waktu itu dari Kemdikbud mengadakan pelatihan seperti itu, dan pelatihan itu ada salah satunya adalah pelatihan untuk online seperti ini, online learning PJJ-nya. Nah, ternyata PJJ itu istilahnya ada flip learning. Flip
namanya flip kan berubah-ubah gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah nanti itu sebentar. Jadi modelnya adalah misalnya saya pakai H-3, saya upload upload materi. H-3 saya upload materi. Hari H ini pas jam kuliah kita diskusi. Nih, H-3 saya upload materi. Nih, mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas jika ada. Nah, hari hanya pas jam kuliah kita akan lakukan diskusi. Seperti itu. Diskusi terkait materi yang sudah kalian pelajari dan sudah kerjakan tugasnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kuliah berakhir, ada yang namanya kayak sesi seperti post-test gitu. Post-test atau istilahnya apa? Refleksi atau apa ya? Namanya macam-macam lah. Atau refleksi atau ya pasca kuliah gitu, pasca pertemuan. Bisa bentuk tugas, diskusi, dan lain-lain. Tugas, diskusi, kuis, dan lain-lain. Ini juga tugas, diskusi, kuis, dan lain-lain. Jadi modelnya seperti ini. Karena flip learning. Jadi udah dikasih duluan, udah belajar duluan, pas ketemu seperti ini jadinya nggak butuh waktu yang lama. Jadi kita diskusi, udah nggak belajar materi lagi jadinya. Materinya udah nggak perlu dikasih lagi karena sudah dikasih H-3 tadi. Seperti itu. Kalian wajib dari situ wajib baca atau wajib misalnya ada video dan kerjakan. Kalau ada tugas kerjakan, kalau ada video ditonton, kalau ada materi silahkan dibaca dan sebagainya. Ada tugas yang mengikuti. Nah, terus pas hari H seperti ini kita tinggal diskusi atau presentasi kelompok dan sebagainya. Jadi cuma kegiatan hore-horenya seperti itu. Kemudian setelah perkuliahan nanti pekerjaan atau tugas atau kuis itu akan muncul atau refleksi dan sebagainya. Itu harus diisi gitu. Nah, repot kan? Iya. Nah, Bu, mau nanya, silakan. itu setelah perkuliahan kan ada post-test atau kuis dan lain-lain itu. Ya, Itu benar. masuknya nilainya kemana? Masuknya nilainya kemana? Gimana? Ya kan setelah kita ngerjain kuis kan ada hasilnya ya, nilainya. Iya. Iya, itu masuknya ke nilai tugas atau gimana? Bisa di mana aja. Nah, bisa masuk ke nilai tugas, ya kan? Nilai tugas kalau pribadi ya pribadi, kelompok ya kelompok gitu kan. Bisa juga modelnya adalah istilahnya formal istilahnya bukan dinilai secara angka gitu istilahnya, tapi istilahnya cuma akan mendapat review dari saya misalnya atau momen ini jadi kalian cukup tahu kalau teman-teman sudah paham itu. Kalau yang model kayak gitu berarti nggak akan masuk ke nilai, tapi tetap wajib dikerjakan gitu. Nah, paket 3 hal ini adalah dihitung satu pertemuan. Jadi dari H-3 hari H sama setelah kuliah ini yang post test dan sebagainya, ini dihitungnya baru satu pertemuan seperti itu. Jadi dan tidak harus selalu nilai itu menjadi nilai di akhir gitu istilahnya. Bukan nggak harus jadi selalu nilai yang modelnya di rank di tugas 1, tugas 2, tugas 3 harus jadi nilai dan kemudian di akhir itu juga tidak wajib. Tapi kalau mau itu setiap pertemuan jadi nilai juga saya nggak keberatan. Sama-sama bikin kuis ada nilainya mending langsung jadiin gitu. Itu juga boleh. Jadi buat saya mana aja oke. Gimana?
Oke, Bu. Oke. Terus ada lagi? Ada lagi? Ini saya ngeliat via HP nih. Nanti kalau screen-nya berganti ini. Ada lagi? Ayo, nanti kamu sedih loh kalau nggak bersuara sekarang, nanti baru di belakang ada protes biasanya. Aduh. Kalau saya biasanya setiap akhir kuliah kemarin saya suka bikin evaluasi. Jadi buat mengevaluasi diri sendiri sih sebenarnya. Nggak akan mempengaruhi nilai mahasiswa. Yang mau menghina saya dan sebagainya juga boleh istilahnya. Boleh banget. Yang protes juga banyak, jangan dikira ya. Ibu ngomongnya terlalu cepat, ibu terlalu ini, itu, banyak banget gitu. Dan itu buat saya adalah suatu masukan. Gitu. Jadi mumpung belum kita mulai perkuliahan secara yang serius mulai minggu depan, silakan ngasih masukan nih kontrak kuliah, nanti mau seperti apa, seperti itu. Tenang saja untuk aktivitas, nanti jika saya rencananya akan biasanya saya rekap kalau belum ada yang belum ngerjain, saya minta kerjain. Jadi nggak terlalu kencang juga sebenarnya. Maaf lah. Ayo teman-teman. Bu, pengen ngasih masukan, Bu. Iya boleh, silakan. Untuk nanti kalau misalkan mengasih tugas di start kuis di e-learning, nanti judulnya bisa lebih spesifikasi ke misalkan untuk kelas A dan B, karena kan di situ ada kelas C juga yang diampul sama Bu ini. Iya Gitu boleh. aja, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Siap. Nah, yang tulis di sini nih. Tugas DKK spesifik di label kelas. Nah, oke. Ya, lagi? Ada lagi? Mau nanya Bu, untuk tadi kehadirannya dihitung dari via Zoom atau tugas? Kalau mau ideal sepaket, Mas. 3 hal ini. Bentar. Kalau mau ideal. Jadi dan ideal. Itu kalau mau ideal. Nah, silakan menurut teman-teman sendiri seperti apa seperti itu. Kalau yang semester lalu itu kan memang tiba-tiba pandemi gitu ya. Jadi saya tidak terlalu mewajibkan yang namanya datang online. Karena waktu itu kan memang kondisinya di awal itu nggak ada paketan dari kampus juga belum datang kan buat mahasiswa. Kalau dosen sih memang nggak dikasih waktu itu. Jadi saya persilahkan gitu, asalkan tugasnya penuh. Jadi kalau dulu prinsip saya seperti itu. Jadi tugas-tugas harus penuh, itu saya anggap hadir. Kalau nggak penuh, saya anggap nggak hadir. Nggak ngerjain tugas, nggak ikut diskusi dan sebagainya, saya anggap lewat. Nah, karena saya nggak mau memberatkan waktu itu, memberatkan secara kuota. Jadi kalau offline aja, di e-learning aja, kan materi juga saya upload nanti dan sebagainya, saya upload semuanya. Itu. Nah, teman-teman apakah mau seperti itu juga, ataukah mau online-nya juga, cara online juga diambil seperti itu. Bagaimana teman-teman? Halo? Cara online-nya bisa diambil untuk diskusi. Kenapa? Cara online-nya juga bisa diambil untuk diskusi. Diambil apa? Online-nya. Kenapa? Untuk diskusi. Iya, memang tetap ada. Online tetap ada, Mas. Maksudnya, apakah itu akan dianggap
harus hadir atau tidak seperti itu. Nah, itu sebenarnya saya fleksibel, makanya silahkan seperti apa gitu. Kalau diskusi mas sebenarnya harus hadir sih, cuman ketika terlalu memberatkan ya saya agak nggak enak juga kalau wajib gitu. Tapi kalau nanti udah ada paketan dari Kemdikbud datang wajib ya. Nanti protes lagi. Gimana? Ayo nggak apa-apa. Kasih suara, apa namanya, kasih masukan. Saya pengen kuliah kita itu menyenangkan gitu sebenarnya. Saya tuh punya mimpi kalau punya kuliah online, meskipun kita online nggak ketemu langsung, saya maunya itu menyenangkan. Terus ya berjalan lah gitu istilahnya. Jadi kalian juga aktif, saya juga aktif. Jadi energinya itu memang menyenangkan. Jadi kalau saya doang yang ngomong cop, itu mending saya bikin rekaman, saya upload, ya enggak? Sama aja kalau kalian semua diem gitu maksud saya. Nah, dulu karena sempat saya bikin online, cuman karena pada diem saya kan agak kejutan juga sebenarnya. Ditanya juga nggak ada yang respon, akhirnya udah saya diem aja, saya bikin video pembelajaran, saya upload, tinggal nggak ngadain online lagi dari situ. Waktu itu saya masih nakal juga waktu itu. Nah, sama aja nggak ngerespon. Itu istilahnya akhirnya ya seperti itulah. Banyak yang nggak enaknya gitu. Bagaimana teman-teman? Bu, maaf kalau misalnya video conference kayak gini tetap ada toleransinya kan Bu, kadang soalnya internetnya nggak stabil, jadi padahal 7.50-an saya sudah siap-siap mau masuk Meet, tapi tadi sempat ada koneksinya nggak stabil, jadi saya harus nunggu beberapa menit dulu. Apa ada toleransi sebelum mulai, nggak jam 8 teng gitu kan Bu ya? Suka mati listrik juga soalnya Bu. Jadi gini, pernah ada yang ikut kuliah saya nggak? Belum ada Bu. Kalau yang online Ya udah sistem Kalau online baru ini. Kalau yang offline? Saya pernah. Semester 1. Setelah semester Pernah Bu. Semester 1. Kalau ada yang telat, saya pernah berisik nggak? Enggak sih Bu. Enggak. Buat saya itu enggak. Saya kayak gitu-gitu nggak terlalu kenceng ya anak-anakku. Jadi saya nggak terlalu, jadi gini, buat saya kuliah, kalian udah mahasiswa ya, kalian udah dewasa, kuliah itu adalah kebutuhan pribadi masing-masing, seperti itu. Jadi saya yakin ketika kalian belum bisa masuk atau telat datang dan sebagainya, pasti kalian punya alasan tersendiri gitu. Nah, dan kalian akan bertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan orang tua tentunya, kalau yang masih disponsori sama orang tua. Jadi saya menjalankan tugas saya, kemudian kalian juga harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Ini sama-sama bertanggung jawab istilahnya. Ketika kamu terlambat nih, entah offline atau online sama aja buat saya. Ya silahkan aja. Yang jelas kalian tahu konsekuensi dari terlambat, ya kan? Ketika ketinggalan materi dan sebagainya, itu adalah kerugian yang kamu peroleh. Dan ketika itu adalah masalah teknis, entah koneksi dan sebagainya, atau biasanya kalau yang offline itu kan macet dan sebagainya, itu hal lain lagi gitu. Maksudnya itu adalah sesuatu yang di luar kendali. Mau diapain coba? Kalau saya kena macet Bu, saya ini tadi saya jatuh di sana, coba apa enggak lebih sedih lagi. Misalnya naik motor jatuh, kemudian akhirnya dia terlambat sejam. Apa pernah ada kayak gitu? Pernah. Ada yang setengah jam sebelum selesai baru datang, apakah ada kayak gitu? Ada juga. Nah, saya nggak terlalu berdiri soal seperti itu karena saya merasa kalian sudah bisa besar dalam manage, dan hal-hal yang terjadi di luar kendali itu bukanlah keinginan kalian dan juga bukan keinginan saya. Jadi ya sudah, let it go gitu maksud saya. Udah nggak apa-apa, biarin aja gitu. Saya nggak terlalu keras soal hal-hal seperti itu. Clear ya Mbak ya, Ajeng? Ya baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Nanti saya tanya random loh.
Mas Muhammad Rizky Yusuf mana? Apakah Anda hadir? Ataukah Anda? Iya, ada. Gimana Mas, ada yang mau disampaikan Mas Muhammad Rizky Yusuf? Halo? Sudah nyala? Halo Mas? Mas Barik, Mas Barik? Iya, Bu. Oh, ada Iya, yang Bu. mau disampaikan? Mas Rizky Yusuf, jadi kalau mau menyampaikan juga boleh Mas Rizky. Mas April, Bu, Mas April. Malah April. Apa sih, Barik ya Allah. Ada yang mau disampaikan? Cukup, Bu, Muti, sepertinya. Muti. Cukup Bu kayaknya. Cukup, Rizkon? Cukup, Bu, cukup. Cukup Bu. Oke, cukup. Udah ya. Kemudian karena udah cukup, mungkin akan saya akhiri. Tolong jangan sedih. Aduh. Ya. Pak, ngajar ya. Maaf, Bu. Tapi kalau serius-serius takut kalian ada. Bu, maaf Bu, itu Haris dari apa tadi bilang belum ada maksudnya. Saya juga bingung Bu, udah ditanyain juga Iya, nggak jawab. tapi dia nggak nyaut lagi. Gimana nih? Itu serius Di gimana? chat Bu. Saya belum ada, Bu. Belum ada. Jangan saya. Apanya? Belum ada di kelompok? Itu tadi pas yang kelompok, Bu. Kelompok. Iya mungkin Yang Bu. ketua, pas yang ketua. Bisa. Harus masa belum ada. Kayaknya udah. Bentar. Masa sih belum ada? Bentar, nih Haris. Taufik. Diulang nih berarti nih? Random ulang, Bu. Ya, diulang. Tapi udah 39. Haris, lu Emang kelas harus apa? kelas Haris, ini kamu ya. kelas apa, Yang Haris? masih Ya 4 aja, Bu. Allah. Haris, kamu apa, B? Haris mana, Haris? Salah Saya kelas, lihat. guys. Jangan kamu salah masuk kelas, Haris. Ngilang Bu. Tuh, dia aja nggak ada, Bu. Nggak ada di Google Ini Meet. kelas A, Haris. Emang udah. Haris nanti siang. Dia terlalu niat. Salah kelas Bu. Ya jelas harus deh. Untung Iya. yang jadi ketua kelas April. Allah. Kalau yang jadi ketua kelas Haris bukan anak ini. Hari ini. Aduh, Haris kamu nanti ya. Duh, Haris. Katanya nggak ada Bu. Oh, udah keluar, keluar dia. emang iseng doang kali Bu, kebiasaan. Oh, enggak, kalau gitu dia mungkin salah lihat. Soalnya yang di course ini, ya kan A itu siang. Terus B, mungkin dia ngeklik yang mana ya. Ya harus kalau A ya nanti siang ya. Mungkin seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Iya, cukup ya. Hore-hore cukup hari ini. Nanti modul saya kasih sama tugasnya. Habis ini segera. Kemudian deadline 3 hari cukup ya. Jadi kemungkinan, jadi saya modelnya gini. H-3 saya kasih materi. Kemudian hari H kita ketemu diskusi dan sebagainya. Kemudian H+3, deadline lagi H+3, tapi besoknya lagi mulai lagi kayak gitu terus. Tapi maksudnya kan kamu ngerjain sebenarnya nggak harus nunggu H+3, langsung dikerjain juga boleh gitu istilahnya. Saya rasa cukup ya waktu seminggu seperti itu. Iya, cukup Bu. Iya Bu, cukup. Cukup Bu. Oke, minta tolong nanti survei saya diisi, yang saya taruh di chat. Nanti saya kirim juga di grup chat juga saya kirim. Yang belum masuk grup chat, silahkan masuk. Mungkin bisa nanya temennya yang udah masuk, atau nanti boleh japri saya juga boleh. Nanti saya kasih linknya atau saya invite masuk. Silahkan. Nanti April saya kasih ini,
Saya kasih Apa itu? di admin aja ya, Bril ya. Iya. Oke. April nomornya yang mana? Aduh, April. Udah nanti aja. Oke. Berarti kuliah kita cukup ya hari ini ya. Udah lama banget nih. Jam lebih. Ternyata. Kirain cuma sebentar. Oke, kita cukup hari ini. Semoga... Hah? Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Ayo. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut apanya? Enggak, Bu, tadi dia ngomong oke. Ngomong oke doang buat tadi. Oke ya. Ya sudah. Mungkin kita tutup kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Saya harap kuliah kita menyenangkan sampai akhir. Meskipun ya ketika berat, misalnya berat tapi menyenangkan itu akan mending. Misalnya seperti cuaca panas tapi ada angin seger itu cukup mengobati. Meskipun tugasnya banyak dan harus online dan kerjaannya banyak, ngabisin kuota, saya harap kalian juga tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Silahkan, Les. Boleh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.